emang. Netizen tuh sebenarnya udah tahu semuanya, cuman ala-ala aja dia apa nggak mau tahu. Tapi fansnya kan masih banyak yang tolol-tolol yuk ke. Yang ngefans sama dia itu halu atau bego atau gimana gua nggak ngerti. Bego, bukan halus, Kalau bego, dia lucu tolol. atau dia ngasih apa konten-konten ya inspirasi. Inspirasi, uh, kon- Nah, kontennya menginspirasi gitu kan. Konten dia itu yang nggak menghina orang atau apa. Lu ngefans mah nggak apa-apa sayang, sama siapapun. Aku aja tipe orang yang lu mau ngefans sama gue syukur, nggak ngefans sama gue pun nggak masalah gitu loh. Gua nggak butuh orang suka sama gue gitu loh. Gue nggak butuh orang yang harus semuanya suka sama gue. Enggak, pasti ada yang nggak suka sama gue, pasti banyak gitu loh. Cuma kan sampah yang nggak berguna sama sekali. Kalau lu konten lu lucu, it's okay. Masih orang mungkin walaupun lu ngomong lu kotor, tapi kayak dia lucu loh. Ini kan gini nih. Iya, suara gue dari kemarin berubah-ubah guys. Nggak tahu deh kodamnya handphone pun. bencong-bencong, kodamnya keluar kali. Enggak, Yuka. Gue dikirimin nih, ada follower gue yang nge-record semalam gue live, suara gue tuh bentar berubah kayak laki, terus berubah lagi pelan lagi gitu loh. Gue bilang, sampai gue parno semalam, apa ada hantu Semua gitu loh yang ngerubah suara gue. Ya, cuman si itu doang yang suaranya pewong Iya, cuma Sahrul doang suaranya pewong. Dia mah pokoknya sempurna. Dia tidak punya celah. Dia bukan manusia yang munafik. Dia tuh paling suci, paling kaya, paling bukan pelacur. Semuanya deh dia sempurna banget. Paling cantik, paling mulus, paling putih, paling kurus, paling langsing. Semua dia pokoknya semua. Semua dia pokoknya yang terbaik. Sahrul Isasega adalah manusia paling sempurna di dunia ini dan terbaik. Udah gue akuin nih ya, gue akuin nih dari mulut gue per hari ini nih. Nggak ke langit itu apa hatinya dia dipuji-puji dirimu. Gue akuin lu perfecto lezatiato. Operasi 4 kali ya gitu. Iya, operasi hidung 4 kali, saking perfectonya sampai gagal 4 kali operasi hidung ya. Saking perfectonya operasi bibir 2 kali sampai gagal. Bibirnya juga. Saking perfectonya operasi rahang sampai gagal. Bibir kan 2 kali. Kalau itu gue nggak tahu. Di operasi, dibikin love, bibirnya dibikin love. Yang gue tahu rahang iya, hidung iya, jidat sama tete. Jidat gagal. Dia operasi jidat tapi implannya di sini, bukan sampai di sini. Orang kan operasi jidat kan dari sini ke sini kan nyatu ya. Dia mah implannya di sini, guys. Jadi di sininya dekok. Di sininya dekok ya, ininya. Ya kalau dia nggak bilang itu juga gue nggak nanya sih, kan namanya kita dulu berteman ya Gap. Ya kalau misalnya lu mau cerita, kalau enggak gue juga nggak sekepo. Gap lu apa aja yang dioperasikan, gue nggak pernah nanya gitu juga ya Gap. Iya. Kayak dia kan bikin akun haters kita kan, dia posting elu muka gue yang jelek di masa lalu. Ya orang di masa lalu mah ya nggak punya belum punya banyak duit atau nggak ngerti perawatan, belum ada treatment Korea atau nggak ngerti surgery, ya pasti rata-rata ya pasti jelek gitu, ada jeleknya. Tapi kan kalau dia kan dari dulu jelek sampai saat ini udah operasi, udah investasi di muka tetap jelek. Ya mungkin beauty standarnya dia paling cantik sih Gap. Kan tadi kalau udah kau puji-puji Gap, jangan kau Iya, enggak, maksud gue bilang dia jelek itu jelek dalam artian kebalikannya loh Yuke, dia cantik, dia mami online gitu loh dia itu. Kebayang nggak kalau kita pulang bareng, kita berpelukan bertiga gimana? Baca bareng, melontek bareng, kan dia sebenarnya Yuke bener yang lu bilang, sebenarnya dia tuh kangen sama gue, itu kangen banget, Bo. Karena iya. Karena kan sama kita doang yang bisa yang diajak ngobrol sama dia kayak heart to heart gitu kan. Terus kayak yang kayak sama gue kan gue yang bisa ngasih nasihatin dia. Apalagi zaman dulu dia kan siap dia mau pakai baju, bagus nggak mami pakai ini, jelek udah pakai baju ini, gue yang tukang ajarin fashion sama dia dari dulu tuh. Jadi dia pasti kangen, gue tahu lu kangen. Soalnya yang lain-lain coba deh lu coba deh Bali itu mana berani ngomong sama dia jujur.
Iya, beres. Coba deh lu baik-baik aja sama kita. Gue jujur ya, demi Allah demi Rasulullah nih ya, demi Allah. Kalau dia baik-baik aja sama gue kayak ibarat katanya mau sama-sama kita say sorry, kita sama-sama punya salah nih. Mau gue sama-sama udah sama-sama say sorry gitu loh. Udah, tapi setidaknya gue gak Sahabat akan ya bisa sama. yang bener-bener kayak baik kayak gue sama Talia kan gue udah gue sama Talia Ya. tuh udah bener-bener sama-sama say sorry. Ya udah Talia tetap dukung gue tetap dukung support dia juga. Tapi kalau misalkan untuk yang bener-bener intens kayak dulu yang kayak perangko itu udah nggak bisa gitu loh. Tetap ada lah kita namanya kekecewaan masing-masing tetap ada. Gue nggak pernah nyalahin gue benar dia salah nggak. Gue ada salahnya juga gitu loh dan gue juga nggak bisa membenarkan ibarat katanya gue pure 100% benar Tapi enggak. jejak digitalnya dia nggak pernah bakal mau meminta maaf sama siapapun, Gap. Nggak pernah akui dia salah. Dia benar Iya. paling benar manusia di dunia ini. Mau. Makanya dia itu bahas benar-benar gua tuh tiap hari benar-benar kayak hembusan napasnya, benar-benar detak jantungnya, aliran darahnya, bau jigongnya, kedipan matanya, semuanya Gibi Vesta Tapi kan itu. emang yang sama lu sama gue hampir lamaan lu kan temenannya. Iya. Lamaan Lebih gue intens elu. udah Kalau setahun gue cuma lebih. datang 3 hari, 4 hari gue ciao karena gue juga lama-lama di sana ngapain say? Nungguin dia bangun tidur, makan, tidur lagi. Iya. Nggak ngapa-ngapain sama dia. Kalau kalau gua kan hanya gua loh orang yang berani bangunin dia, hanya gua orang yang berani bentak dia suruh dia tidur. Dia kalau udah biasa kan dia lagi kesel sama siapa sampai subuh tuh. Gue bangun kencing, lu gak tidur kayak gue bilang udah tua nanti gue bilang kena liver gue gituin aja. Ih lu mulut lu ya bilang kayak gitu kan. Iya bentar lagi nih tidur lah gue bilang besok kan kita mau pergi gue bilang kayak gitu. Tidur dia tuh. Nah dia tidur pun kalau misalkan mau bangunin pun gue bilang bangun kali, aku bilang udah pagi, aku bilang tua-tua, aku bilang nggak kena matahari. Jadi gue yang bisa kayak ngebangunin dia, nyuruh gue tidur, sampai kadang-kadang mau makan apa, bilang kayak gitu. Bener-bener gue yang bener-bener gimana ya, care sama dia itu bener-bener yang ya gimana sih guys, zaman dulu. Sama Jujur gue gue sayang sama dia juga. dulu. Kalau Dulu gue berteman sayang sama sayangan, dia. cuman ya kalau kita dijahat kan masa kita Iya, bego-bego sayang. sebego-bego itu ya Gap ya kan mengeluarkan waktu uang terus perasaan kita terus digoblok-goblokin gitu kan kita juga jadinya tolol sekali 2 kali kita masih kita maafin ya Gap ya nggak. Iya. Makanya gue bahas dia itu cuma lucu-lucuan. Gue nggak pernah pakai hati, nggak pernah hati. Gue bahas dia itu tidak pernah pakai hati. Gue anggap hanya kayak udah lucu-lucuan aja lah gitu loh, lucu-lucuan Kalau aja dia dendam gitu. Gap karena Kalau dia dendam, makanya dia kayak membara-bara gitu loh. Kalau dan bahas nonstop gue tiap itu. hari gila loh. Kalau gue mah enggak lucu-lucuan Ya aja, sih. nganggap dia lucu-lucuan. Ya, semoga ya pasti ini kan kemarin baru geger-geger lagi karena dia tuh lagi di PHP-in katanya mau jadi brand ambassador makanya kesel sama gue gara-gara gue ketemu orang itu si JJJ itu Madam Oh, sama JJ si terus dia ini, bilang si Madam masa gue JJ. nggak boleh berteman sama Yoke nggak boleh berteman sama Igun nggak bertemu sama MS Glow berteman sama Gaby kan dia bukan selebgram jadi ya emang kayak begitu sih emang orangnya ngatur kan suka ngatur kan ya iya Benar, jadi kalau benar dia suka misalnya ngatur. tadi Jadi dia itu tipe orang kalau dia berantem sama siapa, orang yang di circle-nya dia tidak boleh harus berantem juga sama orang itu, nggak boleh berteman sama orang tapi itu. ya Itu kalau tipe misalnya dia. lu ngomong gitu ya nggak juga lah si Meli si Ata kan tetap aja boleh follow siapa-siapa aja. Iya, kalau gue mah bodo amat. Lu kalau misalkan kayak gue nih berteman sama lu, terus lu Iya berteman sama musuh gue, ya biarin aja lah. Itu benar. urusan lu, kehidupan lu. Gue nggak pernah gue sama sekali seumur umur ngatur orang itu. Kalau itu musuh gue, lu nggak boleh berteman Ya sama tapi dia. kalau Tidak gue pernah, misalnya never. gue seperti itu pasti gue menggulirkan Gap lu nggak apa-apa ya gue berteman sama ini gue pasti ngomong dulu kalau misalnya itu lu punya masalah apa gue pasti ngomong gitu kan gue langsung ngomong karena gue nggak Iya. mau di belakang ngomong Kalau kalau Yuke ini tipe orang dia ngomong guys.
kalau misalkan kayak dia ya, kayak gue berantem sama siapa, dia ngechat gue, Gaby, lu punya masalah sama dia apa? Dia make sure dulu nih, dia nggak mau dengar satu pihak. Dia udah dengar cerita dari pihak A misalkan ya, tentang begini nih. Dia harus dengar dari pihak B. Nah, jadi gue jelasin Yuka masalahnya tuh gini-gini nih. Oh, oke. Jadi Yuka yang menentukan sendiri. Dia menentukan sendiri dia mau menjauhi siapa dan dekat sama siapa gitu loh. Karena kan kita kan bukan Iya, anak ya. Dan gue juga kecil. bisa menilai sendiri kan. Apalagi kalau misalnya orangnya udah gue ketemu, ngerti nggak sih? Kalau misalnya cuman baru dari online aja ya udahlah itu Bener. ribut-ributan online. Tapi kalau misalnya gue udah ketemu sama orangnya langsung ya gue bisa bilang oh orangnya begini. Ya tuh masalah lu juga sih bukan masalah gue kan. Kecuali ada sangkut pautnya sama gue. Ya, Bener. sekarang kan yang sangkut paut gue kan kenal sama Gaby baru-baru ini kan, dan yang bermasalah kita punya common 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 best friend. Iya. Tapi lucunya itu sih Gap ya, kita mantan teman dekat loh. Kalau misalnya teman ya satu circle masih oke lah ya, ini best friend, mantan best friend loh Bener. say. Mantan best friend. Kayak gue sama dia itu kan, gue tadinya kan udah nganggap dia itu bener-bener kayak orang tua gue loh. Kayak orang tua, the next parent loh. Dan kayak orang, kayak gue ngeliat dia tuh kayak, oh dia kayak sosok emak gue selama gue di Jakarta gitu kan. Cuma akhirnya kok lama-lama kok begini gitu loh. Kita juga gini Ya, loh, manusia itu kan punya ada batas kesabaran. Ya kalau misalkan kayak ada hal-hal tertentu yang memang kita udah nggak nyaman, ya nggak bisa, kita nggak bisa juga bertahan gitu loh. Memang mungkin kalau gue mungkin kita boleh baik sama siapapun, tapi kan masa kita mau dibodoh-bodohin terus-terusan sih? Kan nggak berarti dari mau kayak awalnya emang begitu. nggak tulus dia pertemanannya Gap. Ada maunya. Nah, terus Mm-mm. sama apa pengatur, suka ngatur. Karena kan kalau misalnya ke sana kita Iya, lu gak usah ya, dia suka kemana-mana udah ngatur di sih. sini aja, jadi seolah-olah kita yang numpang enjong Benar. Benar, seolah-olah kita numpang. sama. Padahal gua tuh nggak dibolehin pulang loh guys. Sumpah demi Allah gua nggak dibolehin pulang. Gua kalau ke rumah dia, udah nggak usah pulang. Langsung, enggak, lu nggak boleh pulang. Dia, udah di sini aja. Gue bilang, gue mau balik dulu. Gua bilang, gua kan waktu itu Sama. kan gue masih punya apartemen ya. Gue di Kemayoran kan. Nggak usah balik sini aja. Jadi gue nggak boleh pulang. Dijanjiin, udah nanti kita pergi ke sini. Jadi bener-bener nggak dibolehin pulang ya. Cuma karena memang gue Sama sama dia dulu itu ya, ngerasa kayak gue nyaman gitu loh. Gue sama dia tuh gue nyaman, ya udah gue nurut aja lah apa mau dia gitu loh. Gue ikutin aja apa mau dia. Karena jujur ya guys, jujur ya, dia sama gue itu dia sama orang pelit. Tapi sama gue dia nggak pelit. Sama gue dia nggak pelit. Jadi tapi kalau dia bilang katanya gue numpang sama dia dan semuanya dia yang bayarin gue apa, hitung-hitungan itu tidak, ya, tidak. take back Kita lagi saling ngebayarin. Kita ya. ya kita take and give. Jadi kadang aku yang bayar, kadang dia yang bayar. Jadi kita tuh nggak pernah yang kayak siap mau bayar bill itu kayak tunggu-tungguan gitu loh, nggak pernah. Jadi kalau misalkan emang pas udah nih bilang ya udah bill, ya udah aku yang bayar. Kalau misalkan dia manggil dulu bill, Tapi pasti dia yang bayar jangan gitu. jangan gitu Jadi Gap, kalau karena misalkan dari dia awalnya bilang pasti kayak dia udah bilang nanti bikin lagu, beli tanah, kan sama dia udah dibisnisin dulu duit kita. ya, kalau gua dia nggak bisa bilang bikin lagu, dia malah bilang kayak gini, Neng, lu bikin lagu lah nanti mami yang jualin sama orang-orang, dia bilang kayak gitu kan, Ya, karena kan dia tahu gue bisa bikin lagu kan. Nah kalau gue yang kecewanya itu masalah tanah sama ya, PT itu doang yang benar-benar gue kecewa. Gue bilang kok lu begitu sih gitu loh. Maksud gue gini loh, gue ya, tahu lu ini ya. otak lu bisnis, otak lu duit gitu kan, tapi kan masa gue yang udah lu anggap sebagai anak lu, kok lu bisnisin juga kayak begini sampai separah ini gitu Ya loh. benar, kalau Itu sih gue kecewanya pertama awal-awal gue kecewa sama kalau dia gue itu ya karena awal-awalnya dia itu. bilang ya udahlah kau itu bisnis sama aku, kau 400 juta aja buat bikin 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 itu kolagen kolagen gitu, terus beli beli akun, dia yang menyuruh Mm-mm. bikin akun tuh. Gue mah nggak peduli follower gue berapa. dia dia dulu ya guys, dia nggak ngerti Instagram. Gue yang ngajarin semuanya, fitur-fiturnya. Ganti nama Zegaril itu gue yang suruh, gue yang ngajarin. Dia ganti karena kan waktu itu kan dia pas kita lagi viral-viral banyak buat akun bodong dia. Gue bilang udah buat aja Zegaril. Bilang oh, Zegaril aja, iya buat Zegaril.
yang kenalin sama orang centang biru gue. Menurutnya dia punya banyak follower gue. Dia bikin YouTube gue yang ngajarin. Gue bilang, lu harus punya semboyan untuk icon nih, bilang gitu. Apa ya, dia bilang kayak gitu kan. Langsung banyak tuh dia pilihan tuh. Bilang, ini aja anak-anak online, gue bilang kayak gitu kan. Oh iya ya, itu bagus ya. Akhirnya jadilah itu anak-anak online itu. Gue yang ngajarin, makanya gue jadi bintang tamu pertama di Banyak YouTube-nya yang dia. nonton loh itu. Iya. Banyak Karena banget. emang Gue yang ngajarin dia emang real bikin YouTube loh. kehidupan sehari-hari kalian kan. Jadi orang tuh kepo kan. Dan emang Mm-mm. lu udah ada banyak follower kan, Gap? Iya, gue mah waktu pas gue kena berteman sama dia itu follower gue udah 700 Hmm. lebih, udah mau 800. Nah, akhirnya viral pas kita sama beribut sama LL itu, tag mami. Jadi setiap gue posting apapun, mention mami, tag mami, dia bilang kayak gitu kan. Itu naik tuh follower gue tuh. Nah, jujur, itu follower gue itu naik itu karena gue ribut sama LL, bukan sama NM, bukan sama NN atau sama siapa, sama LL. Jadi dari 700 lebih hampir 800 itu naik ke jadi 900 ribu. Jadi naik 900 ribu itu karena waktu ribut sama LL. Jujur itu ya, follower gue naik itu karena pas ribut sama LL. Pas LL juga lagi banyak dibully sama orang. Jadi kubu-kubu yang orang tuh banyak yang dukung gue gitu loh untuk ini LL gitu kan. Nah, kalau dia banyak followernya itu dapat dari gue Gap, gitu lu loh. pakai wifi itu pakai data. Itu lu apa? Naik turun sinyalnya. Pakai wifi juga, data juga, emang harus. Jam. Itu sih cuman buram-buram aja. Suara lu clear kok. Ya, tapi kalau misalnya gitu ya enggak. Kalau misalnya pansos-pansos sih oke-oke aja sih, Gap. Enggak masalah. Tapi kan lu enggak ada. Iya, sebenarnya pansos-pansos tuh biar oke-oke aja. Aku tuh tipe orang, guys, follower tuh nggak dibawa mati. Kalau aku tuh tipe orang, lu mau pansos sama gua, ayo mari gue naikin follower lu, nggak masalah. Karena follower nggak dibawa mati. Jadi gua tuh bukan tipe orang yang kalau misalkan follower gue nih, gue nggak mau nge-share follower. Adalah, gue nggak perlu sebutin ada banci siapa gitu kan yang takut banget followernya follow kita gitu kan. Sampai sama gue tuh dia nggak pernah mau mention gue gitu kan. Gue nggak masalah karena market gua, follower gua itu 70% lebih itu ibu-ibu perempuan, bukan laki-laki. Jadi market gua tuh emang emak-emak gitu loh. Ibu-ibu kepo sama bencong-bencong, Jadi market gua tuh emang emak-emak. Makanya kenapa gua jualan apapun laris, karena apa? Iya, betul. Emak-emak kan doyan belanja. Market gua tuh emak-emak, follower gua tuh 70% lebih tuh emak-emak. Jadi gitu sekarang kalau misalnya dia guys, marah-marah segala macam, kayaknya habis mau jualan juga, Gap. Lagi naik jualan. iya benar, dia nyentil kita berdua itu karena dia lagi mau ngejualin Ya, kan? ngeluarin dasternya Bener itu. sih. Makanya gue bilang, kok lu musik-musik gue nggak musik-musik lu gitu tiba-tiba. Iya gue juga makanya. Padahal gue WA dia loh, gue bilang, lu ada masalah apa sama gue, apa yang nggak clear, biar kan gue biar plong gitu, ngerti nggak sih, Gap? Kalau lu gue langsung ke lu Iya, kan, gue heeh. nggak usah di sosmed nyindir lu, gue langsung ke lu kan, Gap. Kalau kemarin juga kan. Terus dia ngelesnya, enggak kok, Iya gue benar. nggak ngebahas lu, emang lu siapa, GR lu, emang lu artis, lu selebgram, kata gue, anjing. Gue kan sebenarnya kalau dia ada masalah ya udah bilang, abis lu temenan sama Gaby sih, ngapain lu temenan sama musuh gue, kan jadi gitu kan, ada topiknya, ya kan, bisa kan dia ngomong gitu, tapi enggak, dia ngeles. Iya, heeh. Sebenarnya ya udahlah, emang harus jalannya begini sih, Gap. Gue juga kalau misalnya berteman sama dia, duit gue juga Benar. habis, waktu gue juga habis, gue nggak fokus juga, nggak jadi lonte juga gue. Benar. Makanya dia sekarang ngeluarin daster aja. Yang lain aja semua produknya aja gagal, nggak ada yang bertahan. 1 tahun aja nggak bisa bertahan loh. Yang paling lama dijual itu si lotionnya, karena Lotionnya tetap aja nggak habis.
Dia kan udah ngambil duit dari reseller. Nah, di resellernya banyak banget juga yang nge-DM gue. Cuma gue pikir itu bukan urusan gue. Lu yang udah daftar reseller ke dia ngapain ngadu ke gue. Jadi barang-barang reseller itu tidak terjual sama sekali, udah sampai kadaluarsa. Udah Ya sampai namanya bisnis expired ada itu produk. rugi-ruginya lah, Gap. Ya udahlah. Kalau itu kan. Ya sekarang kalau bisnis, kalau kita narik reseller, makanya ya kenapa gue nggak pernah mau pakai reseller. Ya. Gue tidak pernah mau ngambil reseller dari dulu. Kalau gue mau, gue bisa aja ngambil reseller banyak, gampang banget gue nyari reseller. Kenapa gue tidak mau pakai reseller? Kenapa gue lebih nyaman jual sendiri? Karena kalau kita Benar. punya reseller, tanggung jawab kita tuh tinggi. Kenapa? Karena kita harus membantu mempromosikan. Kita harus membantu mempromosikan. Sementara dia enggak. Jadi dia itu orang harus beli ke dia semuanya gitu loh. Jadi bukan dia kayak misalkan kayak orang kayak kita nih ya, kalau misalkan punya reseller kan, kalau misalkan pengiriman kemana, alamat Jawa Timur, oh kita oper ke reseller kita di Jawa Timur, bener dong. Kalau misalkan pembelian dari Kepulauan Riau nih atau dari Batam gitu kan, oh kita yang ngirim nanti reseller kita yang dari Batam. Harusnya seperti itu kalau kita punya reseller. Kalau dia enggak, dia makan sendiri. Pengiriman ke Batam dia ngirim dari Jakarta, pengiriman ke Papua dia ngirim sendiri dari Tapi karena Jakarta. dia tahu produknya kalau nggak bakal laku, makanya dia pakai reseller, dedelin ke apa fansnya fanatik semua loh. Fansnya benar-benar fanatik. Iya, tapi lotionnya itu paling lama tapi nggak nyampe setahun juga. Tetap nggak nyampe setahun. Dan nggak repeat order, kalau misalnya itu repeat order kan pasti kan. Iya. Kalau gue mah alhamdulillah dari 2022 sampai dari 2021 sampai sekarang loh. Alhamdulillah masih bertahan, masih continue terus gitu loh. Malah sekarang gue lagi nunggu BPOM produk lain lagi keluar. Ya udahlah rezekinya tapi kalau dibilang rezeki, dia rezekinya banyak loh. Gila loh. Itu sih harus diakui. Dia kalau misalnya ngomongnya manis, pintar ngomong kan? Ya, dia pintar ngomong. Banget. Dia ngomongnya manis kan, bener kan, dia pintar ngomong. Lu yang kenal, ya kita kan yang kenal dia, kita tahu dia manis banget kalau ngomong. Manis, pinter banget gitu. ngomong. Gap jejak detailnya dia manis-manis. Oh, dibangga-banggain. Gaby ini pengusaha loh di Singkawang gitu. Iya. Kalau udah kalau udah nggak bisa dapet, kalau dia nggak bisa dapetin dari orang itu, oh langsung dijelek-jelekin di belakang. Dah gembel itu, mau langsung dijelek-jelekin. Itu tuh dia. Semuanya saya digituin sama dia. Makanya awal-awalnya gue mikir, kok dia kayak lebay gitu, kenapa gue dipuji-puji. Ya kalau lu berteman sama gue nggak usah dipuji-puji amat, biasa aja. Ini apa gue adanya, ngerti nggak sih, Gap? Makanya rada aneh. Bener. Pas gue datang-datang, oh Yoko ini sultan ya, punya Birkin segala. Kata gue masih naik beca, gue masih naik angkot, ngapain lu puji-puji gue? Oh, ternyata begini, dia pengen duitnya gue ujung-ujungnya. Iya. Karena dia tahu, karena dia pinter tuh ngeliat market. Oh, Yuka nih tinggal di Amerika, duitnya banyak. Jadi sementara dia mau buka bisnis baru. Jadi pinter, lu dijilat-jilat dulu supaya bisa dapetin duit lu untuk dia bikin bisnis itu. Ujung-ujungnya dia bilang pinjam dulu lah 1 miliar buat aku beli rumah. Karena dia marah banget, dia kesel banget waktu Tasya beli rumah. Kan dua-duanya ngajuin ke bank, yang di approve Tasya. Benar. Iya. Benar si Tasya. Makanya dia langsung bahas terus tuh Tasya soal rumah, soal Alphard dibahas terus karena dia kesel banget gitu loh. Kenapa dia nggak padahal dia ada PT segala macem kan. Penghasilan juga dia ada di bank, nggak tahu kenapa dia nggak di approve sama bank itu. Oh enggak, karena kalau Tasya kan di backing sama Dr. Oki kan. Kalau kalau Dr. Oki nggak ada yang nge-backing, dia bingung. Dia minta owner sih, makanya sekarang kayaknya di backing sama si Miss Cindy. Udah dulu ya. Iya. Ini ada Alekomku ngajak aku. Dikit-dikit aja dulu, Gap. Dikit